Hey guys, welcome back to my channel. Nama aku Rio, and this is The Mirror. Sebentar lagi kita akan menyambut film legendaris yang tiap nonton selalu bikin overthinking dan membuka fobia baru. Final Destination, saudara-saudara. Jadi bulan Mei nanti, film yang kita tunggu-tunggu sejak lama, sejak tahun 2011 kalau nggak salah, 14 tahun nih kita nunggu film ini berlanjut, dan akhirnya tayang juga bulan depan. Final Destination 6 Bloodlines akan tayang tanggal 21 Mei 2025 di bioskop Indonesia, kalau nggak salah. Tapi aku di sini nggak membahas tentang filmnya, kita bahas filmnya nanti setelah ditonton, terus kita review aja. Tapi di video ini, aku akan membahas kejadian-kejadian asli menghilangnya nyawa seseorang yang mirip dengan film Final Destination. Nah, seperti kita tahu, kalau film Final Destination ini punya konsep mencurangi kematian. Kematian yang mengejar seseorang yang telah mencurangi dia. Di saat seseorang harusnya mati dalam suatu insiden, tapi dia selamat, kematian seakan mengejar dia bahwa dia memang seharusnya hilang nyawanya. Dan pada akhirnya si orang yang selamat ini tetap mati dengan cara yang tidak wajar, hanya dalam rentang waktu yang nggak lama. Itu kan konsep filmnya. Nah, di video kali ini kita akan bahas kasus-kasus asli yang terjadi di dunia yang punya konsep yang sama kayak film Final Destination. Kayak bisa-bisanya gitu. Oke, langsung aja. Before video udah selesai, The Mirror Mode. Sloket. Yang pertama adalah kisah David Furr. David Furr adalah seorang pemain dalam tim bola basket di Universitas Evansville, di mana pada tanggal 13 Desember tahun 1977, satu tim ini mau pergi ke luar negeri untuk bertanding. Tapi si David Furr terlambat datang ke airport dan membuat dia harus ketinggalan pesawat. Nah, ternyata pesawat yang membawa tim bola basket ini mengalami kecelakaan parah karena sang pilot kehilangan kendali. Dan kecelakaan ini menewaskan semua penumpang yang ada dalam pesawat. Tapi David Furr selamat karena dia datang terlambat, yang artinya David Furr telah mencurangi kematian tanpa disengaja. Tapi 2 minggu kemudian, seakan kematian mengikuti David Furr, David dan adiknya meninggal dunia karena kecelakaan mobil dengan sebuah truk yang pengemudinya sedang mabuk. Selamat dari pesawat, hilang nyawanya di mobil. Nah, ini aku maksud dengan kasus asli yang mirip Final Destination. Menurut kalian gimana? Komen di bawah. Yang kedua, kasus ini menimpa seorang wanita bernama Jessica Redfield, di mana pada bulan Juni tahun 2012 di Texas, Jessica Gaul Redfield merupakan seorang pekerja magang di sebuah stasiun radio. Dan pada hari itu, dia lagi ada di food court di Eaton Center Mall di Toronto. Nah, awalnya Jessica ini pergi ke food court itu untuk makan burger. Tapi tiba-tiba dia ini berubah jadi pengen makan sushi, di mana di food court itu nggak ada toko sushi. Dan akhirnya Jessica keluar dari food court itu untuk mencari tempat makan sushi. Nggak lama setelah dia keluar dari food court, itu cuma hitungan beberapa menit, datang seorang pria membawa senjata api dan melakukan penembakan di food court itu. Semua orang melarikan diri, termasuk si Jessica selamat karena dia udah keluar duluan dari food court itu. Sementara di food court itu banyak korban yang berjatuhan. Kalau Jessica masih ada di food court itu, mungkin nyawanya juga akan hilang. Tapi dia berhasil mencurangi kematian dengan pergi dari sana. Nah, setelah kejadian itu, Jessica ini merasa gelisah dan nggak tenang kemanapun dia pergi. Dan dia pernah menulis di blognya, I can't get this odd feeling out of my chest. This empty, almost sickening feeling won't go away. Sayangnya, 1 bulan kemudian, terjadi lagi penembakan massal di sebuah bioskop di Aurora, Colorado, dan Jessica Redfield kehilangan nyawanya di sana. Police arrived on the scene less than 2 minutes after the rampage started, but it was chaos. What's happening? Oh my God. 24-year-old James Egan Holmes was apparently gearing up for an action scene of his own. Police say he had with him a Smith & Wesson assault rifle, a Remington pump-action shotgun, and 2 Glock semi-automatic pistols. Was at a Toronto mall earlier this year when another gunman went on a rampage, and soon after, Jessica's mother received a phone call from Brent. And I said, "Is she okay?" And he said, "I'm so sorry." And I just screamed, "Please tell me she's alive." And of course he couldn't tell me that. Dan dramatiknya, dia kehilangan nyawanya dengan cara yang sama, dengan yang seharusnya membuat dia wafat 1 bulan yang lalu. Gila. Menurut kalian gimana?
Komen di bawah. Next juga kasus yang menimpa seorang wanita bernama Jessica DeLimarol. Pada bulan Januari tahun 2013, wanita berusia 21 tahun bernama Jessica DeLimarol merupakan seorang panitia untuk sebuah pesta di klub malam Santa Maria di Brazil, di mana acara pesta itu ditujukan untuk merayakan kelulusan mahasiswa di kampusnya. Dan dia juga bertugas sebagai penjual tiket. Siapa yang mau datang ke pesta, beli tiketnya sama Jessica. Tapi pada hari perayaan, sebelum Jessica ini berangkat dari rumah, pacarnya yang bernama Adriano Stefanel yang pada saat itu lagi ada di luar kota, dia nelpon Jessica dan melarang Jessica untuk pergi. Karena firasatnya buruk, dia merasa akan ada hal buruk terjadi di klub malam itu. Nah, awalnya Jessica ini menenangkan pacarnya, kayak bilang, everything's okay, nggak akan ada apa-apa sama aku. Tapi sambil memohon-mohon, Adriano meminta Jessica untuk tidak pergi. Dan akhirnya dengan berat hati, karena dia kan panitia nih Jessica-nya, nanti di cut off sama circle-circle-nya. Tapi karena ini permintaan pacarnya kayaknya bukan main-main deh, bukan bercanda deh itu. Akhirnya Jessica yang bucin ini nurutlah sama cowoknya. Beneran nggak pergi dia malam itu. Dan bener aja, pada malam itu, pada saat acara pesta sedang berlangsung, salah satu band yang tampil di sana menyalakan kembang api dan mulai membakar klub malam itu sampai benar-benar menyala abangku. Kebakaran besar terjadi di sana dan menewaskan 238 orang di dalamnya. Ada yang meninggoy karena ada yang karena keracunan udara, dan ada yang wafat saat berusaha menyelamatkan diri, kayak kepijak, ketimpa. Tapi untungnya, Jessica selamat karena dia nggak jadi datang. Lagi-lagi, mencurangi kematian. Tapi 5 hari kemudian, Jessica ini melakukan perjalanan keluar kota dengan pacarnya. Dia ketemuan nih sama pacarnya di luar kota. Dan keduanya berencana untuk kembali ke tempat asalnya si Jessica dengan menggunakan mobil. Tapi naasnya, mobil mereka bertabrakan dengan truk yang membuat Jessica kehilangan nyawanya langsung di tempat kejadian. Sementara pacarnya Adriano itu hilang nyawanya setelah 21 hari koma di rumah sakit. Emang kalau udah ajalnya di sana, kalaupun dia selamat, tetap ajal akan menjemput. Ini kayak semacam ngasih waktu buat tobat gitu gak sih? Tapi ya mereka mana sadar ya. Menurut kalian gimana? Komen di bawah. Next adalah kejadian yang terjadi pada tahun 2009, di mana seorang pensiunan asal Italia, Joanna Ganteller, itu lagi berlibur dengan suaminya bernama Kurt di Brazil. Tapi ketika mereka akan kembali ke tempat si Joanna berangkat, ya aku nggak tahu nih di mana, entah Amerika, entah di mana, entah Italia. Tapi waktu mereka harusnya naik pesawat, mereka terlambat di bandara Rio de Janeiro sehingga mereka gagal naik pesawat Air France penerbangan 447. Nah, ternyata telatnya mereka itu justru menyelamatkan mereka dari kecelakaan parah yang menewaskan 228 orang di dalamnya. Joanna dan suaminya Kurt bersyukur bahwa mereka ketinggalan pesawat. Tapi, kematian gak mau dicurangi. 2 minggu kemudian, Joanna dan Kurt, suaminya, lagi berlibur lagi nih di Kufstein, Austria. Kayak banyak juga ya uang pensiunannya. Nah, pas lagi liburan itu, mereka lagi mengendarai mobil nih. Tapi, mereka mengalami kecelakaan parah yang langsung merenggut nyawa mereka di TKP. Karena mobil yang mereka bawa dengan kecepatan tinggi menabrak bagian belakang truk. Menurut kalian gimana? Komen di bawah. Nah, untuk kasus ini bukan mencurangi kematian, tapi kasusnya mirip seperti adegan film Final Destination, khususnya film Final Destination kedua ketika Nora Carpenter terjepit di pintu lift. Nah, ini agak mirip nih kisahnya. Jadi, di Vadodara, India pada tanggal 27 Mei 2019, dalam sebuah gedung pabrik manufaktur plastik, ditemukan tubuh wanita tanpa kepala yang mungkin berusia 48 tahun. Kepalanya ini terpisah dari tubuhnya untuk jarak yang cukup jauh. Mereka ditemukan di tempat yang berbeda nih. Menurut Indiana Express, wanita ini bernama Sushila Viswakarma dan pada hari itu dia mendapatkan shift pagi. Dan dia sepertinya akan naik ke lantai 4 tempat dia bertugas. Dan tak apa yang terjadi, jasadnya ditemukan dengan kepala tertinggal di lantai dasar dan tubuhnya ada dalam lift di lantai 4. Nah, ketika dicek TKP, polisi menemukan sepasang headphone itu masih berada di kepalanya pada waktu diperiksa. Dan itu menimbulkan spekulasi bahwa mungkin penyebab kejadian ini adalah karena headphone-nya itu tersangkut di pintu lift. Kemudian si headphone ini melilit kepalanya dan menyebabkan dia meninggal dunia.
teori lain yang disebutkan adalah dia ini menjulurkan kepala keluar lift, kayak mau ngintip gitu. Dan akhirnya pintunya nutup tanpa dia sadari karena memang dia pakai headphone, nggak kedengaran nih suaranya. Dan mungkin kejadiannya persis kayak adegan film Final Destination 2 yang si Nora. Nah, polisi juga mengklasifikasikan kalau kasus ini sebagai kematian akibat kecelakaan. Jadi mereka nggak ada tuh nyari-nyari tersangka, nyari saksi atau apa. Jadi benar-benar ditutup sebagai kasus kecelakaan sendiri. Menurut kalian gimana? Komen di bawah. Next adalah kisah Ye Meng Yuan. Ye Meng Yuan adalah seorang mahasiswa asal Cina berusia 16 tahun. Pada tahun 2013, pesawat yang membawa penumpang sebanyak 300 orang dari Seoul, Korea ke San Francisco mengalami kecelakaan di Bandara Internasional San Francisco, di mana si Ye Meng Yuan ini adalah salah satu dari 300 penumpang. Get out of it. Get out of it. Aku nggak nemu detail nih, kenapa pesawat ini dari Korea ke San Francisco itu ngapain? Liburan kah, sekolah kah, atau pesawat biasa aja? Yang pasti, saat kejadian kecelakaan itu, Yuan terlempar 30 meter dari puing pesawat. Dari puing pesawat yang terbakar dan nggak sengaja terkubur oleh busa pemadam kebakaran. Nah, di saat semua penumpang pesawat dinyatakan meninggal dunia, mereka nggak tahu kalau Ye Meng Yuan itu masih hidup sebenarnya. Pada saat itu Ye Meng Yuan dipenuhi oleh luka serius dan dia ditemukan oleh 2 petugas pemadam kebakaran dari San Francisco. Jadi mereka kayak samar-samar gitu, ini masih hidup atau enggak gitu. Salah satu dari mereka bilang itu masih hidup. Salah satunya bilang itu udah mati. Tapi karena mereka lebih yakin kalau itu masih hidup, akhirnya mereka berusaha untuk memadamkan api. Tapi waktu 2 petugas ini lagi pergi bentar untuk mengambil perlengkapan untuk memadamkan api, tubuh Yuan justru terlindas oleh truk yang datang ke lokasi kejadian karena dirinya itu karena dia masih tertutup sama busa pemadam kebakaran tuh. Nggak ada yang tahu kalau ada orang di dalam sana. Karena memang selain 2 petugas pemadam tadi nggak ada yang tahu kalau Yuan ada di dalam sana kan. Dan akhirnya truk yang niatnya menyelamatkan datang menggilas Yuan. Hilanglah nyawanya di sana. Meninggoy Yuan. Selamat dari pesawat, hancur dari truk. Ini definisi kalian resign dari tempat yang sekarang terus masuk ke tempat yang lebih berbahaya. Menurut kalian gimana guys? Komen di bawah. Dan yang terakhir adalah kasus Hilda Yolanda Mayol. Seorang gadis 16 tahun yang merupakan salah satu korban selamat dari insiden 11 September 2001 di World Trade Center. Itu insiden yang menghebohkan dunia, banyak banget konspirasinya. Kalau misalnya kalian belum tahu, silahkan cari tahu sendiri. Segampang itu nyari tahu informasinya. Nah, Hilda ini berhasil melarikan diri dari lantai dasar restoran tempat dia bekerja dan berhasil bertahan hidup. Tapi cuma 2 bulan aja. Karena 2 bulan kemudian, dia dengan ibunya dan 2 adiknya sedang pergi liburan ke Republik Dominika. Dan pada saat perjalanan pulang naik pesawat, yaitu pesawat American Airlines, mengalami kecelakaan dan jatuh di New York. Insiden itu menewaskan 587 penumpang di dalamnya, termasuk kru pesawat, dan Hilda beserta keluarganya juga hilang nyawanya di sana. Jadi benar-benar kematian gak akan ngasih waktu lama untuk kalian hidup. Menurut kalian gimana? Komen di bawah. Oke guys, jadi itu 8 kasus orang-orang yang berhasil mencurangi kematian. Tapi kematian sendiri tetap menjemput mereka dengan cara yang sangat tidak lembut. Dengan cara yang mereka pun mungkin gak akan duga bakal terjadi lagi. Dan ini benar-benar konsep yang ada di film Final Destination guys. Aku pertama kali baca tentang info-info ini ya, itu kayak shock gitu loh. Kaget, kayak ini film loh. Konsep yang ada di film ternyata juga ada di kehidupan nyatanya. Aku nggak tahu entah film Final Destination yang mengangkat dari kasus-kasus ini atau gimana gitu. Ya sebenarnya sih lebih besar kemungkinan film itu ya yang mengambil dari kasus-kasus ini. Karena ini kan kasus-kasus lama semuanya nih, dari yang 1977 lah. Kayaknya dari situ sih. Nah, aku mau tahu pendapat kalian tentang pembahasan kita malam ini. Coba komen di bawah. So, siapa yang excited dengan film Final Destination 6 Bloodlines yang akan tayang bulan depan nanti, acungkan jempol. Tapi tetap less expectation ya sama filmnya. Aku tahu mungkin ini filmnya nggak jauh beda dengan konsep-konsep sebelumnya kan. Ya, semua orang tahu. Tapi aku cuma mau tahu ketakutan baru apa yang mereka buka untuk kehidupan kita ke depannya. Setelah film-film sebelumnya bikin kita trauma dengan pesawat, truk yang ngangkut kayu, roller coaster, trek balap, jembatan. Nah sekarang ketakutan apa lagi yang akan mereka kasih ke kita di film ini?
Jujur aku excited sih sama filmnya, tapi tetap less expectation. Oke guys, itu dulu video kita pada malam ini. Semoga kalian suka. Seperti biasa, klik like-nya kalau misalnya kalian suka. Subscribe channel ini untuk berlangganan dan klik loncengnya untuk dapat notifikasi kalau ada video baru. Jangan lupa tinggalkan komentar, kritik dan saran untuk kemajuan channel ini. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman yang lain. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Mohon maaf kalau aku ngantuk, ini udah jam 1:30 malam. Bye guys. Oke, langsung aja. Before we do, kalau misalnya Jessica masih ada di sana, mungkin nyawanya juga doa. Kalau Jessica masih ada di sana, mungkin nyawanya. Tapi waktu mereka mau, akhirnya mereka berusaha untuk memadamkan